Pertanyaannya itu begini, Allah berkata dalam Al-Quran, celakalah orang-orang ahli Taurat yang menulis dengan tangannya sendiri. Kan begitu kan? Yesus pun juga mengatakan seperti demikian. Nabi Isa alaihissalam dalam Alkitab mengatakan seperti demikian. Dalam Matius 5:30 mengatakan bahwasanya jika kehidupan engkau tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka tidak satu pun di antara engkau akan masuk dalam kerajaan sorga. Sama nggak? Kan berarti dia harus meneruskan ajaran daripada Musa, Taurat. Kan gitu. Lah, sedangkan perjanjian baru ini membatalkan hukum Taurat. Berarti kan kontradiksi. Ya kan? Perjanjian lama itu meluruskan hukum Taurat, ajaran Musa, perjanjian baru membatalkan hukum Taurat. Contohnya di mana? 2 Efesus 16. Dan kematiannya sebagai manusia sudah salah satu membatalkan hukum Taurat. Lah, sedangkan Yesus dalam Matius 5:24 mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku datang ini untuk menggenapi daripada hukum Taurat. Dan janganlah engkau menghilangkan satu iota atau satu titik pun daripada hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Kalau namanya sebelum langit dan bumi lenyap, itu kan berarti sebelum kiamat. Nah, ini sebelum kiamat tapi sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Mas Ferry, nama lengkapnya siapa ya, Mas? Nama lengkapnya Feriawan Cahyadi. Feriawan Cahyadi. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu asal agamanya dulu apa? Katolik. Katolik ya? Katolik, iya. Oh. Sukunya punya suku apa, Mas? Suku Tobi. Suku Tobi itu di mana, Mas? Di NTT. Oh, NTT. Larantuka. Oh, ada nama ininya nggak? Nama Kristennya? Nama baptis mungkin iya, ya. Kalau nama baptisnya itu Yohanes Ferry Christian Tobi. Yohanes Ferry Christian Tobi. Oh iya. Ini menarik, Mas. Dari nama ya, kita mulai dari nama nih. Iya. Kok Feriawan Cahyadi sama itu kok ada kayak saya agak tergelitik. Kenapa kok bisa beda gitu? Ada sejarahnya atau orang tua ngasih nama itu? Oh, ada. Jadi memang dari saya punya kakung, itu kan dulunya Islam kan, dulunya Islam. Nah, dia punya kebetulan dia orang-orang yang taat sama keagamannya dia kan. Nah, jadi dia punya teman itu, di mana tuh dia cerdas mengenai keagamaan itu gitu loh. Namanya Ferry. Oh. Ferry. Cuman karena beliau orang Jawa, khususnya Pemalang kan. Jadi dia memberikan saya nama tuh Feriawan Cahyadi gitu. Karena kan saya juga disayang banget kan sama beliau gitu. Gitu. Jadi ketika dari situ, cuman karena saya waktu itu belum terlalu memahami tentang daripada kekatolikan itu sendiri gitu kan. Jadi saya dibawalah ke NTT. Gitu. Dan di NTT baru saya dibaptis. Dibaptis itu dengan menggunakan nama Yohanes Ferry Christian Tobi gitu. Oh, cuman dari nama kecil dipanggilnya? Nama kecil lu Eri. Iya, Ferry. Sekarang Mas Ferry. Ferry, iya. Oh, nah, dulu Mas Ferry gimana sih kegiatan pada saat masih Kristen, Katolik? Masih Katolik gitu ya. Kehidupannya seperti apa sih? Taatkah gitu? Kalau untuk di saat saya memeluk Katolik itu nggak dibilang taat juga enggak. Dan memahami Bible secara keseluruhan juga enggak. Cuman paling ya kalau waktunya ibadah gitu. Karena kan di NTT itu kan orang selalu bilang kan kota Roma kedua gitu kan. Iya. Karena orang-orang yang benar-benar fanatik akan kekatolikan gitu kan. Makanya setiap waktu Paskah coba lihat. Cuman di NTT doang yang rame. Prosesi Paskah, prosesi laut kan gitu. Nah, di sana memang saya menjalani seperti itu. Orang tua dulu ada petuah-petuah gitu apa maksudnya ajaran-ajaran yang selalu ditanamkan pada saat masih Kristen? Ajaran. Kalau untuk di NTT itu saya sih memang nggak tinggal sama orang tua ya. Oh gitu ya. Saya tinggal sama adiknya kakek. Adiknya kakek karena adiknya kakek ini dia punya anak-anak dan keponakan-keponakan itu kebetulan seorang romo semua. Seorang romo dan seorang pastor semua. Orang-orang yang taat sama Katolik. Iya. Oh, disayang banget ya dulu ya? Iya. Oh ya baik. Nah, yang bikin kita penasaran
masih kecil sudah menjadi apa namanya atau hiduplah di keluarga Kristen Katolik yang taat bersama Romo dan sebagainya. Ini kok bisa kenal Islam gitu? Unik nih. Kenapa kenal Islamnya tuh di mana? Ya, mengenal Islam sebenarnya sih gini. Waktu kecil itu kan saya kan hidup di lingkup Islam di Jakarta kan. Oh, di Jakarta. Sebelumnya sudah kenal Islam ya? Udah kenal Islam. Cuman karena memang saya dulu kecilnya bandel kan. Bahkan ada orang imam di masjid aja tuh waktu puasa saya tendang gitu kan. Ya. Bandel. Dan memang saya selalu ngikut-ngikut kayak misalkan teman-teman yang Islam ini ke masjid, ya saya ke masjid. Terawih saya ke terawih gitu kan. Cuman memang belum namanya masih kecil kan, belum terlalu memahami tentang agama itu yang benar kayak gimana, belum. Nah, memang pada saat itu orang tua saya ini takutnya apa, ketika nanti saya besar saya masuk ke agama Islam gitu kan. Dan mungkin ada kemungkinan juga mereka dengan niat baik memindahkan saya ke NTT itu agar menjadi orang yang benar-benar sukses gitu kan, dan taat akan agama gitu. Ya. Nah, kemudian sudah mengetahui Islam ya di Jakarta sebelumnya, kemudian besar sampai SMA atau di NTT sampai? Saya di NTT itu dari SMP kelas 2. Oh, gitu. SMP kelas 2 sampai SMA. Iya, sebelumnya saya SMP kelas 1 itu di Santo Melania. Di Rawasari. Iya. Terus kenapa tertarik sama Islam gitu? Apa yang terpatri dalam pikiran? Tertarik gitu? sama Islam sebenarnya sih saya awalnya sih nggak ada ketertarikan ya. Justru saya nggak ada ketertarikan dengan Islam karena ya apa ya namanya, itu kan belum ada masukan Islam karena kan di sana kan mayoritas Katolik, ya kan. Iya, jadi betul. saya harus tahu dari mana tentang Islam kan begitu. Iya. Ya kan. Memang ini menurut kepribadian saya sih ya. Saya ngambil satu cerita itu kan menyangkut hidayah kan. Saya mengambil satu cerita dari kisahnya, ada beberapa kisah. Memang kan ada hidayah itu kan ada yang datang sendiri dan ada juga yang dicari kan. Nah, contohnya yang dicari itu misalkan seperti Salman Al-Farisi. Dia kan seorang benar-benar yang mencari ketuhanan itu kan, dari penyembah api, terus baru ke gereja, tiba-tiba di gereja itu dia belajar dengan beberapa romo, akhirnya dikasih tahu nanti akan ada nabi terakhir gitu kan. Cuman ada juga yang hidayah itu datang sendiri. Contohnya siapa? Syekh Ma'ruf Al-Qorqi yang hidup di Persia, atau dia yang nama panjangnya itu biasa orang sebut itu Syekh Mahfuz Ma'ruf bin Faizan Al-Qorqi. Dia seorang Katolik juga sama, dan lingkup di sekelilingnya bahkan keluarganya itu semuanya Katolik. Tapi dia sendiri yang masuk Islam, kan bingung. Dapat dari mana dia info tentang Islam atau ajaran Islam itu sendiri? Kan sama halnya seperti itu. Makanya ya aku bilang sebenarnya sih hidayah itu ada yang dicari dan ada juga yang datang sendiri. Cuman kembali lagi kepada kitanya. Kalau misalkan kita punya hati yang bersih, benar-benar mungkin ya dari nggak usah hablum minallah lah, kita secara hablum minannas. Ini kan karena kan walaupun kita berbeda agama, tapi kan setiap manusia kan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ya kan. Nah kalau kita punya hati yang bersih atau selalu husnuzon kepada setiap sesama manusia ini, pasti tuh hidayah itu akan datang. Walaupun kita nggak mencari, tapi dia bakal datang sendiri. Karena ilmu Allah itu pasti nggak bakalan berubah, seperti itu sih kiranya. Nah, pada saat apa? Mendengarkan Al-Quran kah atau apa? Momennya itu momennya? Momennya enggak. Momennya memang pada saat itu saya sedikit kan membeli buku. Buku itu kebetulan karangan Imam Al-Ghazali. Nama bukunya itu Job atau Perjalanan Orang Bijak. Ya kan, karena kan saya juga ingin menjadi baik. Bahkan dulu aja sebelum saya masuk Islam, saya punya cita-cita tuh karena kan saya selalu dicengin kan oleh keluarga saya yang di NTT khususnya, wabil khusus yang di Jakarta. Mereka selalu bilang karena kebandelan saya dan saya juga nilai-nilainya kecil gitu kan, selalu adanya perbandingan antara saya dan keluarga saya. Wah lo anak bego lo, nilai sekolah lo aja kecil. Cuman dari situ hati kecil saya mengatakan bahwasanya masa gue mau diginin terus sih, ya gue pasti bisa lah, kan makanya sama nasi. Nah dari situ saya belajar melalui buku itu dan melalui beberapa buku gitu kan. Nah dari situ saya belajar, dan saya memang awalnya itu niat ingin menjadi seorang romo. Pada saat itu saya bakal buktikan kalau saya bisa menjadi romo.
Dan saya bisa orang yang jadi ahli agama lebih daripada keluarga saya. Saya punya cita-cita gitu. Cuman ya ketika Allah berkehendak lain, akhirnya saya masuk ke Islam. Dan memang di dalam memang pada saat itu kan saya udah waktu kecil itu kan sudah dalam keadaan sunat kan. Sunat. Nah, ketika saya besar di NTT itu, ketika mereka mengetahui saya sunat, itu mereka selalu menjadi bahan olokan atau hinaan mereka gitu kan. Karena hanya saya sendiri yang sunat, yang melakukan sunat itu. Cuman kebetulan pada saat itu ketika saya mendengar seorang romo khutbah kan di gereja, kalau di ini kan paroki, kalau di sana paroki. Nah, jadi memang pada saat itu saya mendengar sedikit bahwasanya mereka bilang bahkan saya sempat membaca kan dalam kurang lebih ya kalau nggak salah itu dalam Yeskiel pasal 44 ayat 9. Kan kalau gereja, kalau kita misalkan gereja itu rumah ibadah, berarti kan tempat yang suci, rumah yang kudus, ya kan? Pakai sepatu. Iya kan? Nah, di situ kita bisa melihat adab kita pertama. Yang namanya rumah ibadah itu kan pertama nggak boleh pakai sepatu. Yang kedua, kita harus menjaga. Menjaganya melalui apa? Melalui apa yang diperintahkan oleh Yesus itu sendiri. Misalkan harus membasuh kedua kaki dan tangan dalam keluaran. Dan di situ juga mengatakan dalam Yeskiel 44 ayat 9, barang siapa yang tidak disunat kulit dagingnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah kudus. Nah, gereja kan rumah kudus. Berarti nggak boleh masuk dong orang yang nggak bersunat. Ya kan? Nah, itu menjadi bahan pertanyaan saya, kenapa saya yang disunat menjadi bahan tertawan mereka? Seharusnya saya yang menertawakan mereka kan, gitu kan? Karena ya seperti itu. Karena di situ pun juga menyatakan bahwasanya barang siapa yang tidak bersunat kulit dagingnya, maka dia tidak boleh masuk ke dalam rumah kudusku. Nah, berarti seharusnya saya mentertawakan mereka, bukan mereka mentertawakan saya kan gitu. Karena saya sendiri yang mengikuti ajaran Yesus itu sendiri kan. Karena gini, kalau misalkan kita cinta, ya kan, atau kita benar-benar sayang kepada Yesus, berarti kan kita harus mengikuti apa yang diperintahkan, ya kan? Dan perintah itu harus keluar dari mulutnya sendiri, bukan dari mulut orang lain kan gitu kan? Gitu ya. Apalagi hidupnya nggak sejaman dengan Yesus itu sendiri, kira-kira begitu. Oh ini ya baik, ini sudah membawa ayat-ayat, sudah apa namanya? Ya, mungkin nanti next akan ditanyakan apa namanya alasan atau kejanggalan yang sehingga menimbulkan apa namanya kontra atau pergolakan hati ya. Iya. Apa kontradiktif antara satu dengan lainnya gitu, ayat gitu. Mungkin selanjutnya itu kan setelah masuk Islam nih. Iya. Pada saat itu syahadatnya di mana? Syahadatnya di Paseban. Paseban ya. Oh. Di Jakarta Pusat. Tahun? Di tahun sekitar kurang lebih 2017 atau 2018. Oh 2018. Iya. Nah respon keluarga pada saat itu bagaimana nih, Mas Ferry? Kalau dari papa dan keluarga saya yang dulu membesarkan saya di NTT, karena kan di NTT itu kan sangat fanatik akan kekatolikan kan. Dan mereka tuh memang banyak yang nggak suka ketika orang sudah benar-benar bersungguh-sungguh dalam kekatolikan, tapi dia malah keluar gitu dari agama itu sendiri. Gitu. Mereka nggak suka. Memang banyak dari mereka tuh udah menganggap saya tuh udah nggak suka gitu. Yang dulunya suka karena akan kerajinan saya dan setiap ada lomba di mana-mana saya selalu ngikut gitu kan. Yang tadinya males terus jadi rajin sekolah, jadi yang tadinya nilainya jelek jadi sedikit berubah. Gitu. Mereka suka tadinya. Cuman ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang Islam, memang ada rasa ketidaksukaan. Cuman kalau dari ibu saya pribadi, memang dia mengatakan bahwasanya kalau mama bebas, orangnya simpel. Anak-anaknya mau memeluk agama apa saja dipersilakan, asalkan benar. Gitu kan, gitu jangan dibuat main-main gitu. Agak beda ya mamanya? Iya, agak beda. Orang masih ada orang tua? Orang tua kalau yang bokap masih, ayah papa masih ya. Kalau ibunya udah nggak ada ya? Udah meninggal. Iya. Udah meninggal. Udah meninggal. Saya masih dalam keadaan non-muslim ya meninggalnya, keduanya. Kalau ibu, memang dia pernah kan waktu dia sakit itu kurang lebih udah sekitar 1 tahun lebih ya. Mempunyai sakit paru-paru dan jantung.
memang pada saat itu saya selalu apa ya, kalau untuk debat sih enggak, karena kan saya juga takut menyakitkan hatinya beliau gitu kan. Iya. Paling saya cuman sedikit-sedikit cerita tentang keislaman atau mungkin tentang kisah-kisahnya Nabi Muhammad gitu kan. Ya mungkin hanya itu saja. Bahkan ketika sudah sakitnya itu sudah mulai agak parah, saya mengatakan lagi, "Ma, gimana tentang Islam gini kan?" Saya nggak memaksakan, karena kan di Islam itu kan la ikraha fiddin kan, nggak ada paksaan. Nah, saya menanyakan lagi, gimana pendapat Mama tentang Islam gitu? Apakah menurut Mama Islam itu baik atau bagaimana kan gitu? Nah, cuman mereka, ibu saya itu selalu mengatakan bahwasanya Mama ini terlahir dalam agama Katolik dan Mama akan meninggal juga nanti dalam keadaan Katolik, gitu kan? Cuman karena saya selalu berhusnuzon gitu kan, positive thinking terhadap ketentuan-ketentuan Allah gitu kan. Karena kan itu kan merupakan takdir. Tapi kan takdir itu kan ada yang bisa dirubah dan ada juga nggak bisa dirubah kan. Takdir mualaf dan takdir mumbrol. Nah, bahwasanya saya yakin kalau Allah saja bisa memberikan saya hidayah, kenapa Mama saya enggak? Iya. Ya kan? Dan saya tanamkan itu. Karena dalam sebuah hadis qudsi juga mengatakan kan, ana inna joni akdibi. Allah itu sebagaimana persangkaannya. Nah, pada saat beliau sudah posisinya pulang pergi rumah sakit hampir terus-menerus gitu kan, saya selalu ketika saya ingin menyuapi dia makan atau ingin meminumkan air kepada beliau, saya cuma dalam hati, ya Allah, coba nih minta tolong berikan hidayah kepada beliau ya Allah. Dan itu dalam makanan atau minum itu sendiri pun juga saya selalu sholawatkan gitu, sholawatin. Ya karena kan semoga dengan keberkahan daripada sholawat itu bisa membuka pintu hatinya beliau kan gitu. Walaupun yang hanya bisa membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah gitu kan. Tapi kan nggak ada salahnya karena keberkahan Nabi Muhammad SAW kan gitu. Ya pada akhirnya ketika beliau udah benar-benar kritis, memang saya ada mendapat sedikit alamat gitu tentang beliau. Beliau sebenarnya masih bisa bicara di siang harinya tuh masih bisa bicara. Nah, cuman saya sampaikan kepada adik saya gitu kan. Ada adik saya yang perempuan. Saya bilang, nanti kalau bisa lo sholat asar gitu kan. Nah, selesai sholat asar, coba lu tuntun Mama syahadat atau enggak ngobrol baik-baik gitu kan. Gimana nih, mau nggak gini, atau tanyain lagi gimana sih Mama tentang Islam tuh, tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya kan gitu. Nah memang pada saat itu adik saya juga nggak mau kan, akhirnya terpaksa mau nggak mau ya udahlah, nanti insya Allah kalau saya ada waktu saya coba ngobrol-ngobrol sama beliau sedikit gitu kan. Nah pas dari situ memang saya cerita, jadi saya pijitin tuh kan tangannya kan, Mas ini mah tangannya mana yang sakit kan, saya bilang gitu kan, yang sakit yang mana sih, coba deh sini pijitin, saya pijitin kan. Saya pijitin sambil sholawatan tuh kan, sholawatan kan ya mungkin barangkali dengan sholawatan itu tersebut ya bisa sebab hidayahnya beliau gitu kan. Nah setelah itu ya ketika sehabis maghrib, nah itu beliau memang udah mulai ngedrop parah. Nah saya tanya kan, obatnya diminum nggak tadi? Dia geleng-geleng kan, enggak, oh ya udah deh. Kalau gitu diminum ya, soalnya jangan sampai telat gitu kan. Saya tetap masih perhatian gitu, walaupun di keluarga saya itu saya berbeda agama gitu, saya masih tetap perhatian dan memperhatikan gitu loh, bagaimana kondisi keluarga saya. Saya berikan minum obat. Nah, saya bilang kan, setelah saya berikan minum obat, mungkin beliau ketertarikan itu karena karena kan dulunya kan saya bandel kan, ya mungkin dengan adanya perubahan sikap saya di dalam keluarga gitu kan, dan terutama karena terhadap ibu saya gitu. Saya coba bilangin lagi, Mah, nggak usah lihat kisahnya Nabi, tapi kira-kira menurut Mama ada nggak perubahan sikap dalam Eri? Kan saya bilang gitu kan, ada nggak menurut Mama nih, pandangan Mama gimana? Sikap Eri itu ada perubahan nggak ketika Eri masih Kristen dulu dan ketika semenjak memeluk Islam, kira-kira ada nggak perubahan? Dia diam tuh kan. Ketika dia diem, saya bilang, Mama mau nggak syahadat? Masa Mama mau bareng-bareng anak-anaknya di sini doang? Emang di sono kagak mau? Kan yang lama di sono, di sini mah cuma sebentar doang mah, sebentar saya bilang gitu kan. Gitu. Kalau mau ngumpul di sono, itu ngucapin syahadat mah. Nah terus saya bilang kan,
kalau mama nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena Allah itu, Islam itu nggak menyusahkan orang atau nggak membuat orang sulit, gampang Islam itu. Nah saya bilang kan mama mau, dia ngangguk tuh kan, ngangguk baru tuh mau. Oh, so. Ketika dia ngangguk, memang suaranya itu udah nggak terlalu kencang untuk didengar gitu kan, karena giginya, mulutnya itu, rahangnya itu udah mulai seperti kekunci gitu. Nah beliau nahan sakitnya juga kan mungkin kan. Nah saya bilang, mama kalau mau mengucapkan syahadat, ikutin Eri aja kan, saya bilang gitu, ikutin aja. Bahasa Indonesia nggak apa-apa deh. Yang penting mengucapkan syahadat, karena Allah itu maha tahu, ya kan, maha penyayang. Apapun juga Allah tuh disayang gitu loh. Walaupun kita dulunya dosa, sekarang kita bertobat, diampunin dosa-dosanya sama Allah. Kan saya bilang gitu kan, yang penting kita benar-benar dari hati. Nah dari situ baru kan ketika dia geleng-geleng, saya tuntun bersyahadat. Dia bicara, cuman memang suaranya itu nggak terlalu besar gitu. Karena bicaranya nggak terlalu besar kan, saya juga sulit untuk membuat bukti itu atau memvideokan itu sebagai pembuktian bahwasanya beliau itu udah memeluk Islam. Ya kan, saya nggak bisa membuat bukti itu untuk membuktikan ke keluarga saya yang lain gitu, bahwasanya beliau ini udah mengucapkan syahadat. Nah ketika dari situ beliau udahlah tuh kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mata juga udah ini. Saya bilang kan sama adik saya, kalau gitu sekarang mama bawa ke rumah sakit, daripada kayak begini nanti kalau meninggal di sini sama aja kita ngebunuh gitu kan, karena kita harus ikhtiar juga, saya bilang gitu. Karena gini mah kan, saya bilang sama mama saya kan, karena gini mah, misalkan nih, mama Eri kasih handphone yang bagus, mama jaga nggak? Mama rawat nggak? Pasti mama jaga, mama rawat. Saya bilang gitu kan. Apalagi kita, ini kan Tuhan, pemberian Tuhan nih. Masa kita nggak mau jaga, nggak mau rawat? Nah rawatnya dengan cara apa? Dengan cara kita berikhtiar ke rumah sakit. Masalah meninggal atau itu urusan Allah, ya kan? Barulah nih, adik saya bawa kan ke rumah sakit, waktu itu kan rumah sakit Islam. Dan kebetulan itu di sana tuh nggak ada alat untuk pendetak jantungnya, itu nggak ada, ya kan? Nggak ada, akhirnya dibawa balik lagi ke sini. Dan memang pada saat itu bingung ya akan ambulan, karena kan itu udah jam malam-malam kan, orang memang udah jarang yang keluar di sana. Ambulan itu jarang, dan walhasil alhamdulillahnya itu Allah itu mendatangkan ambulan itu dari rumah sakit Islam. Padahal itu rumah sakit itu sibuk, sangat sibuk, dan ambulan itu juga mesti melalui WhatsApp, karena kan kita BPJS harus daftar online, ya kan, nggak bisa tiba-tiba kita datang ke rumah sakit di lain, enggak. Harus daftar online via WhatsApp, baru dia menanggapi. Nah ini walhasil, ketika kita di rumah, orang rumah sakit Islam ini nelpon, Mas, butuh ambulan nggak? Kalau butuh nanti saya ke sana, datang rumah sakit Islam sama dokternya pakai ambulan. Dan alhamdulillahnya itu mereka yang bantu semuanya. Sampai mereka bantu ke rumah sakit Persahabatan, penuh. Mereka bantu ke Cipto, sampai meninggal. Karena di rumah sakit Cipto itu tadinya kan ditanyakan kan, ini mau pakai alat detak jantung atau gimana Mas? Cuman kalau pakai alat ini, itu resikonya adalah tulang retak, apa ya ini ya? Rusuk. Tulang rusuknya patah atau enggak gagal ginjal. Nah saya bilang kan, ya kalau misalkan itu yang terbaik ya lakukan aja dok, ya kan? Nggak ada salahnya kan? Nah memang kebetulan pada saat itu beliau itu detak jantungnya itu udah nggak ada, makanya ingin pakaikan alat itu. Nah cuman ngejet. Memang alat itu udah nggak ada, harus dipompa sendiri dengan kita. Nah, di situ apa ya? Memang benar-benar udah jalannya dari Allah ya. Jadi walaupun kita tadinya kan aku disuruh, Mas, itu nanti pompanya itu 30 menit sekali. Jadi selama 30 menit, nanti berhenti dulu, kalau udah balik lagi, baru nanti pompa lagi. Nah, alhamdulillahnya itu semuanya ngurusin rumah sakit Islam. Nah, padahal kan gini, jarang rumah sakit mau ini kan seperti itu kan, dan kita pun juga nggak bayar kan, mana mau orang kita nggak bayar dia ngurusin sampai segitunya. Nah ini rumah sakit Islam tuh beda, dia sampai dokter yang supir ambulan itu sampai dia mompa terus gitu kan, sampai sekitar 2 jam. Mana mau orang mompa, cuman ibunya bukan, saudaranya bukan ya kan, dia pompa. Cuman memang pada saat itu udah nggak bisa tertolong, ya akhirnya meninggal pada saat di rumah sakit Cipto itu gitu. Cuman apa namanya sempat bersyahadat lah intinya ya. Iya. Ya kita doain lah, semoga ya teman-teman netizen nih, pemirsa Baitul Maqdis Channel mendoakan semoga ibunya diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Tadi mendengar
adiknya Muslim. Berarti adik kakaknya Muslim semua atau gimana? Kakak saya perempuan Muslim. Oh gitu. Nah, saya punya adik perempuan juga, itu Muslim juga. Muslim juga. Cuman adik yang terakhir memang masih Kristen Katolik, yang laki. Iya. Iya. Nah, kemudian setelah begitu respon keluarga, mungkin ayah pada saat itu bagaimana? Kalau ayah ya, papa saya itu ya memang orangnya sangat keras kan. Iya, sangat keras. Memang pada saat itu juga udah mulai jaga jarak kan sama ibu kan papa saya. Saya cuman, intinya sih saya simpel ya. Karena kan Islam itu kan juga mengajarkan rahmatan lil alamin kan. Nah, saya intinya simpel. Iya, berbakti kepada orang tua apapun agamanya gitu kan. Dan saya coba untuk meminta ridho gitu kan kepada orang tua. Walaupun mereka nggak menyetujui atau marah-marah kepada saya, itu urusan belakangan gitu kan. Karena ya intinya sih saya yakin bahwasanya Allah itu nggak bakal membiarkan kita mati dalam keadaan seperti orang terhina, nggak bakal gitu. Sudah memperkenalkan Islam? Udah ya? Iya, saya izin kan ketika saya selesai syahadat malam itu, besokannya saya izin kepada ibu, kepada ayah saya, dan terutama kepada keluarga saya yang di NTT kan gitu. Nah, saya izin, memang papa saya dan keluarga saya yang di NTT itu memang marah besar gitu. Orang sekolah yang capek-capek, kenapa lu jadi masuk Islam gitu kan. Cuman ya, saya hanya bisa, keep smile doang sih, cuman bisa memberikan senyuman gitu loh. Karena saya pun juga pribadi hanya bisa membuktikan bahwasanya begini loh Islam, ya kan? Mungkin yang lu anggap sebagai teroris atau Islam itu penuh dengan kebencian, dan saya cuma pengen menunjukkan tuh bahwasanya Islam itu begini loh, ya kan? Walaupun benci tapi dia tetap menyayangi gitu loh. Hanya itu saja. Memang ya banyak lah ya, mungkin konflik atau ujian gitu kan. Iya baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini kan rata-rata seorang mualaf itu kan pasti bakal diuji ya. Pasti bakal Allah uji nih. Tidak semudah itu orang masuk Islam. Ya ada sih mudah, mungkin diujinya lewat yang lain, keadaan yang lain. Nah, Mas Ferry, ada nggak hambatan, rintangan, atau apapun itulah hambatan, rintangan, tantangan pada saat memeluk Islam gitu? Oh, hambatan yang pada saat waktu saya memeluk Islam gitu. Iya, pasti kan udah akan diuji lah gitu. Mau syahadat pun mungkin ada orang udah mau diuji gitu. Karena sih pada intinya begini. Aku pernah baca kalau nggak salah dalam surat Al-Ankabut kan. Apakah ketika engkau sudah mengucapkan beriman lalu engkau dibiarkan begitu saja tanpa menerima ujian kan gitu. Nah, berarti kan gini. Kalau kita simpel begini ya mungkin ya dengan salah satu contohnya. Menurut aku sih ya ujian itu pasti ada. Cuman seseorang itu nggak bakal naik kelas kalau dia nggak menerima ujian. Gitu. Nah, intinya sih simpel. Ujian itu bukan salah satu bentuk mungkin Tuhan benci kepada kita atau lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk cinta Tuhan kepada kita sih. Gitu. Contohnya apa? Contohnya nih kayak misalkan aku lagi pacaran gitu kan. Ketika aku lagi pacaran, itu kan pasti ada namanya kita rasa ingin ketemu terus gitu kan. Rasa ingin ketemu, bahkan ketika kita sudah bertemu, walaupun di sebelah kita bau apa, atau mungkin ada rasa nggak enak, itu kita tetap merasa enjoyment, gitu kan? Tetap merasa enjoyment. Begitu juga dengan Tuhan, kalau kita misalkan menganggap Tuhan itu sebagai kekasih kita, walaupun itu mau ujian, rintangan, itu kita tetap enjoyment, gitu loh. Bahwasanya itu bukan ujian, itu salah satu bentuk cinta Tuhan kepada kita, gitu. Begitu juga kan dengan kekasih tadi, kita tuh harus butuh pengorbanan itu gitu. Makanya dalam surat Al-Ankabut tadi kan mengatakan ketika engkau beriman apakah engkau akan dibiarkan begitu saja tanpa menerima ujian, kan seperti itu. Makanya akan dijelaskan juga kan dalam surat Fusilat di ayat ke-30 kan sampai 31 mengatakan bahwasanya innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu kan tatanazzalu wala taqafu wa absiru bil jannatil kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya, dan dia tetap tegar menetapkan dalam dirinya, menetapkan itu kan adanya di hati, ya kan, bukan sebatas hanya lisan saja. Makanya kan dalam syahadat itu kan juga bukan secara ikrar dari lisan saja kan, melainkan dari hati juga penetapan itu kan, meyakini bahwasanya Tuhan kami Allah,
Dan nabi terakhir itu Nabi Muhammad utusan Allah, kan gitu. Nah, itu kita harus dalam hati juga. Dan itu janji Allah yang mengatakan bahwasanya malaikat itu bakalan turun dan menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah itu menjanjikan sorga buat orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan menetapkan dalam hatinya. Kan seperti itu. Makanya ya pribadi aku bahwasanya kalau ujian itu memang pasti ada. Cuman aku anggap itu bukan sebuah ujian, melainkan rasa bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita sih. Gitu. Dia ingin tahu atau dia mungkin ingin mendengar gimana sih curhatan-curhatan kita kepada Tuhan. Karena kan Tuhan itu kan senang kita sering bercerita sama dia kan. Saling berkeluh kesah. Tuhan itu karena maha pengasih, maha penyayang, Rabbul Rahimnya tuh Tuhan udah. Nggak ada yang lain-lain. Iya, gitu sih. Baik. Ya, Masya Allah, berarti sebenarnya Mas Ferry ini juga memberikan pencerahan ya, pada teman-teman mu'alaf nih mungkin yang menonton tayangan ini, bahwa kalau misalkan ada ujian atau apapun hambatan ya pada saat memeluk Islam atau setelah itu, jadikanlah itu sebuah pelajaran. Kasih sayang Allah gitu dan lain-lainnya. Pasti bakal diuji dan lain sebagainya. Makanya Mas Ferry juga tadi mengingatkan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah masuk Islam nih Mas Ferry belajar di mana ini? Mas Ferry kalau nukil ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Kalau belajar saya nggak belajar, pesantren pun juga nggak. Saya cuman paling ya memang karena apa ya, saya kan ada rasa keinginan gitu kan. Ingin tahu belajar. Iya, karena kan gini. Ketika seseorang menyelami lautan, dia kan pasti ada rasa ingin cari tahu bagaimana apa saja yang ada di bawah dasar lautan itu sendiri. Kan gitu kan. Jangan sampai ketika kita sudah menyelam lautan, kita hanya berenang di atas saja. Iya kan? Nggak mengetahui isi daripada di dalam lautan itu sendiri. Iya, betul. Nah, begitu juga dalam menuntut ilmu kan gitu. Makanya di Islam pun mengajarkan bahwasanya thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Iya. Tuntutlah ilmu. Bahkan beberapa hadis juga mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu dari buayan lahir ibumu sampai maut memisahkan engkau kan gitu. Nah, makanya aku seperti itu sih. Cuman karena memang keterbatasan aku kan dalam perekonomian, ya cuman kan Allah kan nggak bakal membiarkan kita begitu aja. Allah tuh kalau kita ada kesungguhan dalam hati kita, Allah tuh bakal memberikan jalannya gitu kan. Nah, jadi aku cuman paling ngaji-ngaji kuping gitu kan. Terus mungkin beberapa dengar ceramah-ceramah dari YouTube gitu, ustadz-ustadz kayak ceramah dari YouTube gitu. Sekarang kesibukannya apa sih, Mas Ferry? Kalau saya kesibukannya ngojek. Ngojek ya? Ngojek. Ojol ya? Ojek online? Iya, ojek online. Bukan ojek pangkal? Bukan, ojek online, Gojek. Ojek online. Sudah menikah belum? Menikah mah belum. Oh, belum. Masih mencari-cari atau sudah ada calonnya? Belum sih, belum mencari. Karena masih... Oh, ingin menginginkan diri dulu ya? Iya. Memantaskan diri. Iya. Masya Allah, bagus. Bagus ya, memantaskan diri dulu, belajar dan lain sebagainya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi nih Mas, menyambung yang tadi di awal tentang kejanggalan. Mas Ferry menemukan kejanggalan di agama sebelumnya, karena ini kan apa yang Mas Ferry rasakan, apa yang Mas Ferry lihat, apa yang Mas Ferry alami, baca dan sebagainya, karena pernah merasakan atau memeluk agama di sebelumnya. Selain tentang sunat yang tadi, ada apa aja nih yang kejanggalan di dalam keyakinan Mas Ferry pada saat itu? Ini kok kontradiksi gitu, kok ini rasanya nggak nyambung. Apa yang Mas Ferry pikirkan? Kejanggalan gini, memang aku sedikit baca sejarah kan, sedikit baca sejarah. Karena gini loh, kita itu setiap agama itu kan harus mempunyai barometer untuk tujuan kita ke depannya kan. Iya. Dan di mana barometer itu kita bisa menggunakan kitab suci kita masing-masing. Contohnya kayak di Islam Al-Quran, di Katolik Alkitab gitu. Memang kalau misalkan mereka mengatakan Islam abad ke-7, kan gitu. Banyak orang-orang Kristen kan mengatakan Islam itu baru ada di abad ke-7. Sekarang Protestan dan Katolik ada di abad ke-berapa? Apakah Yesus membawa ajaran Kristen? Enggak. Apakah Yesus mengenal Kristen? Oh enggak. Dulu namanya Nasoro, pengikutnya namanya Hawariun. Itu yang benar, bukan Kristen. Nah, jadi memang agama Kristen ini berdiri di sekitar itu ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26.
di kisah para rasul itu banyak menceritakan tentang kekristenan itu sendiri. Contohnya seperti pada saat Paulus ada pertentangan dengan Matius dan beberapa murid Yesus. Karena kan Paulus ini kan pembenci murid-muridnya Yesus. Orang berdosa dong. Sekarang gini, dia itu dikatakan sebagai seorang rasul dalam Alkitab. Ya namanya seorang rasul atau nabi, dia kan pasti keadaannya maksum, terjaga oleh Allah. Dan tidak pernah berbuat dosa. Apalagi sampai membunuh. Ya kan? Nah ini membunuh. Yang dibunuh murid Tuhannya. Ya kan? Kan aneh ini. Lalu yang mengangkat dia sebagai rasul itu siapa? Ya kan? Apakah dia diutus Tuhan? Nggak ada ayatnya. Kalau rasul, makanya dalam Yohanes pasal 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Lah, Paulus yang bukan diutus oleh Allah. Ya kan? Yang menjadikan dia rasul siapa? Apakah Yesus? Enggak. Lalu kenapa dia bisa memberanikan diri untuk menyampaikan firman? Sedangkan dalam ayat tersebut kan jelas. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Kan yang diutus itu kan adalah Yesus. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Dan di situ jelas juga dalam Yohanes pasal 13-16, sesungguhnya seorang yang diutus tidak lebih besar daripada tuannya, dan seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kan jelas tuh. Nah, Yesus ini diutus. Yesus ini adalah nabi. Matius 21. Dan orang Nazaret banyak menyaut bahwasanya Nabi Yesus dari Nazaret. Ya kan? Lukas 7:16 nabi. Matius di judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Sekarang gini, kalau misalkan dia sebagai Tuhan, otomatis ada perintah untuk menyembah. Benar nggak? Iya betul. Dan menyatakan bahwasanya dia adalah Tuhan. Ya kan? Sekarang Yesus mengatakan hamba Tuhan, nabi, terus manusia yang Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Kan aneh. Ya kan? Namanya Alkitab, kalau misalkan dia itu suci, makanya sebenarnya sih aku bilang sinkronnya. Sinkronnya itu begini. Allah berkata dalam Al-Quran, celakalah orang-orang ahli Taurat yang menulis dengan tangannya sendiri. Kan begitu kan? Yesus pun juga mengatakan seperti demikian. Nabi Isa alaihissalam dalam Alkitab mengatakan seperti demikian. Dalam Matius 5:30 mengatakan bahwasanya jika kehidupan engkau tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka tidak satu pun di antara engkau akan masuk dalam kerajaan sorga. Sama nggak? Kan berarti dia harus meneruskan ajaran daripada Musa, Taurat. Kan gitu. Lah, sedangkan perjanjian baru ini membatalkan hukum Taurat. Berarti kan kontradiksi. Ya kan? Perjanjian lama itu meluruskan hukum Taurat, ajaran Musa, perjanjian baru membatalkan hukum Taurat. Contohnya di mana? 2 Efesus 16. Dan kematiannya sebagai manusia sudah salah satu membatalkan hukum Taurat. Lah, sedangkan Yesus dalam Matius 5:24 mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku datang ini untuk menggenapi daripada hukum Taurat. Dan janganlah engkau menghilangkan satu iota atau satu titik pun daripada hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Kalau namanya sebelum langit dan bumi lenyap, itu kan berarti sebelum kiamat. Nah ini sebelum kiamat tapi sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus siapa? Kan gitu kan? Utusan Tuhan bukan? Ya kan? Yang mengangkat dia jadi rasul siapa? Kan gak jelas. Karena apa? Dalam perjanjian baru ini banyak suratan-suratan Paulus. Suratan Paulus ke Galatia, suratan Paulus ke Efesus, suratan Paulus ke Timotius, ke Roma dan lain sebagainya. Lah yang memantaskan dia untuk menulis kitab itu siapa? Ya kan? Dan namanya kalau misalkan kitab itu dikatakan suci, otomatis itu tidak ada campur tangan manusia. Intinya gitu. Dan semua pure itu firman Tuhan atau wahyu Allah, nggak ada campur tangan manusia. Sekarang contohnya Al-Quran. Kalau misalkan dia itu bukan dianggap sebagai kitab suci, nggak mungkin ada surat Abu Lahab. Pamannya Nabi loh, ya kan? Masa mau Nabi memasukkan surat Abu Lahab? Padahal itu pamannya sendiri. Cuman karena memang itu wahyu Allah, firman Tuhan, Nabi pun juga menuliskan apa yang itu datangnya dari Tuhan tanpa ada pengurangan ataupun penambahan ayat itu, gitu. Ya, Mas Ferry udah berdiskusi belum sama Romo pendeta tentang keresahan-keresahan ini? Kalau gini ya,
Karena aku kan kalau diskusi secara offline itu belum ya. Paling hanya mengikuti diskusi-diskusi lintas agama dan itu nggak terlalu ini. Paling atau nonton ceramah atau khotbahnya pendeta tentang ayat-ayat ketuhanan Yesus dan lain-lain gitu. Mungkin pada saat sebelum pindah ke Islam, iya. Ini supaya agar diskusi kita ini Iya. biar supaya kita nggak memihak ke ini banget gitu. Maksudnya sebelum masuk Islam, maksudnya Mas Ferry ini apa benar ya terus akhirnya Mas Ferry nonton ceramah-ceramah khotbah tentang ayat-ayat ketuhanan Yesus atau pasal-pasalnya. Sebelum pindah ke Islam ada ini nggak pemantapan diri di Kristen gitu. Oh, jadi nonton ceramah buat ya penguat iman dalam gitu. kekristenan. Iya gitu. Jadi gini, memang di dalam kekristenan itu sendiri ya, dalam kekatolikan itu seperti ini. Memang banyak romo atau pendeta itu di mana melampirkan ayat-ayat Alkitab itu sendiri hanya secara garis besar, atau mungkin hanya dibicarakan itu tentang ayat-ayat memang yang benar-benar mendukung daripada doktrin itu sendiri, ya kan? Gitu ya. Karena kan dia agama itu agama doktrin, gitu kan? Cuman kalau misalkan dia melampirkan ayat-ayat mungkin yang nggak mendukung ketuhanan daripada Yesus, ya bakal bubar jemaat kan gitu. Ya, ya. Nah, contohnya apa? Mengenai dosa waris. Dosa waris. Dosa waris dari Adam, ya kan? Yang kedua, penebusan dosa. Mengatakan Yesus disalib itu dosa udah ditebus. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan dosa ditebus, kita melakukan apa aja bebas dong, enak. Ya kan, kita berbuat apa kayak dosa udah ditebus, itu yang menjadi doktrin mereka. Dan yang kedua adalah kasih karunia. Ya kan? Melakukan apa aja tetap kasih karunia. Cuman bahkan kan beda, makanya bedanya tuh di situ. Dosa udah ditebus, terus misalkan seperti Yohanes 13:13, aku adalah guru dan Tuhan. Padahal itu memang ada banyak revisi gitu kan. Kalau di kitab itu sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Amsal 16:22, janganlah engkau menambahi atau mengurangi firman Tuhan agar engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, tapi ini adanya revisi terus. Contohnya apa? Kita bisa perbandingkan antara TB1 terjemahan baru yang 1, ya kan? Itu kan TB1 itu muncul di sekitar tahun 1974. TB1. TB2 muncul ketika LAI ulang tahun kemarin. Sekarang Yesus masih ada nggak? Kan kita pakai akal nih. TB2 perevisian daripada TB1. Lah, kan jelas nggak boleh menambah atau mengurangi firman Tuhan. TB2 ada ketika LAI ulang tahun kemarin. Emang Yesus masih hidup? Kan begitu kan? Iya. Sedangkan kita aja kan nggak boleh nih merevisi daripada Al-Quran. Iya. Intinya merevisi tanpa sepengetahuan Yesus ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya kan? Karena manusia yang merevisi. Nah, itu ada tuh, kita bisa bandingkan antara TB1 dan TB2. Kata Allah menjadi elah. Itu banyak perubahan kata di sana. Sedangkan gini loh, Yesus dia itu siapa berani memberanikan diri untuk mengganti-ganti atau merevisi daripada ayat itu? Iya kan? Iya betul. Baik, ya kita udah semakin ya mengerti lah. Ternyata banyak ya Mas Ferry alami kejanggalan-kejanggalan atau pergolakan batin, pikiran pada saat itu. Kemudian yang akhirnya memantapkan Mas Ferry masuk Islam. Ya alhamdulillah. Semoga istiqomah ya, kita doain dan amin. lain-lain. Mungkin yang terakhir harapan Mas Ferry, dan mungkin adakah saran buat teman-teman mualaf yang mungkin nonton ini gitu, dia mungkin keadaannya sama dengan Mas Ferry, apa terjadi pergolakan batin, butuh penguatan iman dan lain-lain, mungkin apa yang ingin Mas Ferry sampaikan, harapan dan saran? Ya ini pertama-tama untuk pribadi saya sih. Ya, harapan pribadi. Karena gini, ketika saya memeluk Islam, saya cuma paling bisa memberikan contoh, walaupun saya bukan orang baik gitu kan. Tapi kan setiap orang itu punya niat untuk berusaha menjadi baik ya. Kan gitu. Nah itu pribadi saya, makanya memang saya belum karena kebetulan saya juga bukan orang-orang pesantren yang mendalami Al-Quran gitu kan, dan juga bukan orang-orang pengajian
yang benar-benar hafal atau bisa membacakan secara benar dalam tajwidnya kan gitu. Nah, makanya saya juga masih dalam proses menuntut ilmu kan gitu. Dimana mungkin bacaan saya yang kurang baik dari tajwidnya atau makhrajul hurufnya. Makanya saya juga sedang mempelajari itu untuk mendalami itu kan gitu. Karena kan mungkin bisa menjadi bekal saya nanti kan. Di saat mungkin saya udah berkeluarga mungkin kan. Masa ya saya nggak mau mengajarkan anak-anak saya nanti kan gitu. Nah, karena kata Nabi sendiri mengatakan bahwasanya ketika orang meninggal itu putus semua. Tapi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan dia. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, Doa anak soleh. dan 2 orang anak yang soleh dan soleha. Kan gitu kan. Nah makanya itu saya fokus untuk menuntut ilmu, terus menuntut ilmu kan gitu. Makanya ketika tadi saya katakan ketika orang main di laut, dia tidak hanya ingin untuk bermain di atas laut saja, tapi dia punya keinginan untuk bermain di bawah dasar laut agar bisa mengetahui apa saja yang ada di bawah dasar laut itu sendiri. Itu sih dari saya untuk saya pribadi. Dan untuk yang kedua mungkin teman-teman yang baru-baru mualaf gitu kan. Ya intinya satu. Makanya kan Nabi itu kan dulu-dulu di awal-awalnya kan yang beliau ajarkan adalah tauhid. Ya kan? Untuk apa? Untuk menanamkan benar-benar mengkuatkan keimanan daripada mereka kan gitu. Makanya sebuah bangunan itu sendiri pun kalau pondasinya nggak kuat ya bakalan roboh. Kalau angin kencang yang datang menerjang kan gitu kan. Cuman rumah itu bakalan kuat kalau pondasinya kuat gitu. Dan mungkin itu kan kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Setiap orang itu kan punya niat, ya kan? Dan di Islam pun juga dikatakan bahwasanya innama a'malu binniyat kan gitu. Dan niat itu hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahui daripada itu kan gitu. Cuman intinya satu, untuk teman-teman kita yang mualaf nih jangan pernah sedih lah gitulah, atau mungkin jangan pernah ketika ketika ada ujian atau lain sebagainya itu anggaplah itu salah satu bentuk cinta Tuhan gitu. Karena terkadang kita mungkin maunya doa kita itu dikabulkan secara cepat atau instan gitu kan. Cuman terkadang Allah itu punya rencana indah gitu. Mungkin bukan pada saat ini tapi mungkin untuk yang kedepannya kan gitu. Dan kalau misalkan makanya kan ini kan dikatakan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kan gitu. Ya kalau kita benar-benar bertekun, ya kan. Makanya kalau kita menerima ujian itu jangan pernah seuzon kepada Allah kan gitu. Kita balik dulu nih ke diri kita ini masing-masing. Kira-kira dulu saya punya salah nggak nih? Ya kan? Kira-kira saya dulu pernah berbuat kayak gini nggak nih? Mungkin misalkan nih saya dulu pernah ngecengin orang atau lain sebagainya. Dan itu terjadi ketika saya sudah memeluk Islam. Pasti orang kan menganggap ini ujian, ya kan? Tapi kita nggak pernah introspeksi diri sendiri dulu gitu loh. Nah kalau misalkan kita introspeksi diri sendiri dulu, lalu kita benar-benar merenung daripada itu kan, ya insya Allah kita bakalan sadar diri gitu kan. Makanya ini dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau lu mau mengenal Tuhan seenggaknya lu sadar diri dulu kan gitu. Ya pesannya hanya itu saja. Kalau misalkan intinya jangan pernah tinggalkan sholat lah gitu. Jangan pernah tinggalin sholat, apalagi jangan pernah rasa gelisah atau keluh kesah gitu. Jadikanlah sabar dan sholat. Makanya kan tadi dalam surat Fussilat tadi kan jelas kan, sungguhnya siapa yang mengatakan Tuhan kami Allah, kalau syahadat kan berarti kan dia sudah mengatakan Tuhannya adalah Allah kan, bukan Yesus lagi kan. Nah dan dia benar-benar menetapkan pada hatinya, bukan hanya sebatas lisannya gitu kan, tapi menetapkan dalam hatinya, maka Allah itu, malaikat-malaikat Allah itu bakalan turun dan bakalan mengatakan jangan engkau sedih dan berkeluh kesah, karena sesungguhnya Allah akan menyajikan sorga untukmu gitu. Ya mungkin kita susah-susah di dunia ini, cuman kan di akhirat mau pilih yang mana kan gitu. Itu aja sih. Ya, Masya Allah, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ferry atas bincang-bincangnya, nasihat dan sebagainya. Kita harapkan harapannya tercapai ya. Amin. Ya, doakan semoga istiqomah, kemudian semoga diberi hidayah ayah dan adiknya. Amin. Kecil ya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, teman-teman Baitul Maqdis Channel, sekian bincang-bincang kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan yang datang hanya dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.